komplementer. Untuk yang nanti di CAU 3 ketemu dengan saya tapi di komunitas bagi yang ini ya. Kalau sudah rekognisi di komunitas mungkin tidak akan ketemu dengan saya lagi. Oke. Itu semoga nggak bosan gitu ya. Kebetulan kok saya di di RPL saya setiap setiap CAU ada bagiannya gitu. Baik, izinkan saya untuk share screen-nya. Untuk pertemuan kali ini kita topiknya tentang ini ya, em, proses keperawatan ya, proses keperawatan nursing intervention in complementary therapy atau intervensi keperawatan di terapi komplementer. Ntar saya share screen dulu. Oke. Bisa terlihat materi saya? Lihat, Bu. Oke, oke deh. Kita akan bicara masalah nursing care in complementary therapy ya di oke, nanti akan kita cermati. Kalau kita lihat dari ini dari capaian pembelajaran mata kuliah, ini saya kebagian di ini ya, bagaimana cara menentukan rencana asuhan keperawatan sesuai dengan diagnosa dari Nanda dengan menggunakan beberapa pilihan solusi terapi komplementer. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah sebelum kita bicara kalau kita mau merencanakan sebuah asuhan keperawatan berarti mau nggak mau kita mesti juga membahas mengenai bagaimana dari proses keperawatan itu sendiri ya dari pengkajian, analisa, kemudian merumuskan diagnosa, intervensi sampai evaluasi seperti itu. Nah, tentunya karena ini sesuatu yang sifatnya general sekali seperti itu, jadi tentunya saya tidak hanya akan memberikan suatu contoh dan cara bodohnya. Cara bodohnya gimana sih kalau untuk kita melihat dari buku Nanda atau dari buku Triple N bisa kita di nanti gitu. Saya rasa panjenengan semua yang berkecimpung di klinik sudah ini setiap hari kan makanannya juga itu ya triple N atau triple S seperti itu. Maka karena senjata kita itu adalah proses keperawatan seperti itu, mari kita apa ya refreshing kembali atau kita review kembali kaitannya dengan proses keperawatan kita kalau kita aplikasikan di dalam terapi komplementer itu seperti apa begitu. Oke. Nah, sebelum kita menentukan atau memilih intervensinya tuh yang kira-kira tepat apa sih kalau saya memberikan terapi komplementer kepada pasien saya seperti itu, tentunya kita setelah kita melakukan pengkajian, kita perlu melakukan analisa data dulu begitu. Nah, bagaimana cara memudahkannya? Kalau di lapangan panjenengan menggunakan triple N atau triple S atau dua-duanya? Monggo. Kalau di rumah sakit pada menggunakan Nanda atau SDKI nggih? Nanda, Bu. Pakainya Nanda ya? Oke, monggo. Sebenarnya sih eh, dua-duanya recommended begitu ya, karena bagaimanapun juga bahwa SDKI, Triple S ya SDKI, SLKI maupun ini SIKI itu juga mengadopsi dari Nanda gitu. Kalau saya secara pribadi itu lebih apa ya, lebih nyamannya saya pakainya Nanda begitu, dikarenakan kalau pakai yang versi Indonesia itu apa karena sudah versi bahasa Indonesia seperti itu terkadang beberapa beberapa apa ya diagnosa yang ditranslatekan versi Indonesia itu tuh jadi artinya bagaimana gitu. Ada beberapa yang kadang kurang sreg seperti itu. Jadi kalau ini eh, seringnya saya justru menggunakan pakai nandanya seperti itu. Jadi kita benar-benar tahu original apa ya kalimat diagnosanya itu seperti apa, problemnya itu seperti apa, itu kita jadi tahu banget gitu. Nanti kita bisa aja mencari sendiri, oh itu artinya apa sih, kita bisa cari artinya seperti apa gitu. Itu akan lebih membuat kita lebih memuaskan daripada kadang membaca yang versi yang SDKI itu kadang jadi apa pemilihan katanya jadi beberapa kurang kurang kalau saya pribadi kurang nyaman seperti itu gitu. Nah,
Setelah panjenengan itu melakukan pengkajian seperti itu, maka kita tegakkan diagnosanya. Nah, untuk menegakkan diagnosa ini kita untuk lebih memudahkannya seperti itu. Oh, ini nanti akan saya tegakkan diagnosanya apa ya gitu. Bukan kalau memang kita itu eh, masih dalam proses ini ya, kita jangan dibiasakan seperti kayak membuat apa ya, kayak menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kalau memang bahwa kita benar-benar pengen eh, apa ya bekerjanya dengan benar-benar landasan ilmunya itu tuh ada seperti itu, mungkin di awal-awal, mungkin di awal-awal itu kita eh, memang diharuskan untuk sering-sering membuka bukunya dulu gitu, buku Nanda atau SDKI-nya dulu gitu. Mengapa kita ini ya, kalau awal-awalnya kita membuka dulu, maka otomatis kalau setiap saat kita membuka buku, nanti kita jadi tahu, oh kalau saya mau menegakkan diagnosa ini, memang data yang harus memperkuatnya itu apa. Itu pertama memang harus kita dibiasakan untuk membuka bukunya dulu seperti itu. Tidak hanya main-main, oh kalau seperti ini kok datanya kok inilah lebih pasnya saya tegakkan diagnosa ini ya gitu. Nah, nanti kalau sudah apa ya terbiasa itu nanti jadi apal gitu. Oh, mau negak diagnosa ini itu memang harus ada data mayornya ini, data minornya ini itu kita jadi apal seperti itu. Nah, maka kalau panjenengan mau menegakkan diagnosa, maka yang pertama kali itu kita perlu pahami dulu apa definisi daripada diagnosanya dulu. Problemnya itu definisinya apa ya? Gitu. Kita harus tahu dulu. Jadi apakah itu diagnosa aktual maupun potensial, maka kita perlu baca dulu definisinya apa sih dari diagnosa itu seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kita sudah punya sekian banyak data, maka untuk menegakkan suatu diagnosanya itu apa, maka kita bisa mengecek dari dalam satu lembar nanda itu kan yang pertama ada definisi, yang bawahnya itu adalah batasan karakteristik ya, itu ada data mayor dan juga data minor. Maka apabila data yang kita kumpulkan tadi itu mewakili paling tidak ya lebih dari 75% yang tertera dalam batasan karakteristik baik itu di data mayor maupun minornya, maka kemungkinan besar bahwa kita bisa menegakkan diagnosa tersebut gitu. Jadi kalau mata kita sudah terbiasa, oh kita baca dulu definisinya. Oh diagnosa ini tuh artinya ini loh. Kemudian data-data karakteristik tanda dan gejala yang harus saya kumpulkan untuk menegakkan diagnosa itu ini loh. Jadi kalau kita ini ya, misalkan kita dinasnya di IGD, di IGD paling kan mesti kan diagnosisnya juga itu saja begitu ya. Eh, maka kalau yang awal-awal kalau kita sudah ini sudah terbiasa baca definisi, batasan karakteristik maupun etologinya, tanaman kan nyantel gitu. Oh, kalau sama menegakkan diagnosis itu harus ada ini. Oh, ini nggak bisa saya tegakkan karena nggak ada data ini. Itu akan jadi apal seperti itu. Jadi untuk menegakkan diagnosa setelah kita mendapatkan data, maka kita perlu analisa. Yang pertama kita cek dulu apa arti definisi tersebut. Yang kedua kita cek data yang sudah kita kumpulkan seberapa banyak mendukung atau untuk ditegakkan diagnosa tersebut. Jadi paling tidak harus ada lebih 75% data yang tertera di data mayor maupun minor itu paling tidak 75%-nya harus ada. Kalau nggak ada, mungkin aja itu akan mendukung di diagnosa keperawatan yang lainnya gitu. Itu yang kita perlu pertimbangkan. Nah, ini sebenarnya saya ini aja ya, saya comotkan dari Nanda seperti itu. Kalau kita mencermati kira-kira itu diagnosanya yang kira-kira aplikatif di eh, kasus-kasus yang mungkin di terapi komplementer apa aja sih begitu. Ini saya comotkan dari sekian apa domain yang ada di Nanda begitu, kayak di domain health promotion, mungkin beberapa diagnosa yang di health management ya, readiness for enhanced health self management itu adalah atau kesiapan ya, kesiapan untuk meningkatkan manajemen diri, manajemen diri itu juga bisa aja kita tegakkan seperti itu. Hanya beberapa contoh, mungkin nanti bisa dengan cermati satu persatu pada saat kita ketemu di lapangan. Tentunya ini juga akan
berkaitan dengan di mana assignment atau di mana panjenengan dinas seperti itu. Kemudian kayak di ini ya domain nutrition gitu. Di sini misalkan kesiapan ya readiness for enhanced breastfeeding atau kesiapan untuk meningkatkan pemberian ASI, kemudian obesity atau kegemukan itu juga bisa kita berikan intervensi untuk terapi komplementer ya gitu. Kemudian di kelas metabolisme contohnya resiko untuk ketidakstabilan level glukosa darah ini bisa kita juga berikan untuk intervensi-intervensi dari terapi komplementer. Kemudian di domain 3 itu di domain elimination, dieliminasi ya. Contohnya adalah distress urinary incontinence ya, atau di inkontinensia urin itu juga kita bisa memberikan terapi komplementer di sana begitu. Apakah itu pada lansia ataupun yang non lansia yang disebabkan oleh sebab tertentu seperti itu. Kemudian di gastrointestinal, contohnya pada diagnosa constipation ataupun diarrhea itu juga kita bisa lakukan terapi komplementer. Mungkin yang lainnya bisa jenengan cermati satu-satu, bisa saja ditegakkan diagnosa tersebut seperti itu. Kemudian di domain 4 untuk domain activity dan juga rest atau aktivitas dan juga istirahat. Contoh di sini yang bisa kita tegakkan misalkan problemnya adalah insomnia seperti itu. Kemudian untuk di domain 5 kaitannya dengan perception dan juga cognition ya. Persepsi dan juga kognisi bisa kita contoh kita tegakkan masalah keperawatan adalah impair memory atau gangguan memori. Kemudian di self perception atau persepsi diri, contohnya dengan diagnosa keperawatan hopelessness atau keputusasaan atau putus asa ya, putus asaan gitu. Kemudian di coping atau stress tolerance itu di mekanisme coping ya banyak sekali ya. Contohnya pada problem ansietas, kemudian kesiapan untuk meningkatkan coping, kemudian fear atau ketakutan ya atau powerlessness itu adalah ketidakberdayaan. Yang berikutnya kaitannya dengan life principle, saya rasa yang kemungkinan bisa kita berikan terapi komplementer adalah di spiritual distress. Oke, yang berikutnya kaitannya dengan yang kelas yang lainnya di kelas termoregulasi ya. Itu bisa contohnya pada hypertermia atau hipotermia bisa aja kita bisa memberikannya. Nah, kemudian kita perlu flashback ya, mungkin kita flashback sedikit kaitannya dengan kalau menurut aturan dari Permenkes itu apa aja sih sebenarnya yang bisa masuk dalam terapi komplementer itu. Di sini ada hipnoterapi, kemudian di bawahnya slide-nya nanti ada penjelasannya ya. Ternyata bahwa beberapa terapi, contohnya hipnoterapi, mediasi, penyembuhan spiritual, dan juga yoga itu masuk juga gitu. Kemudian sistem pelayanan yang berbasiskan pengobatan alternatif seperti akupunktur, akupressure, naturopati, homeopati, aromaterapi, dan juga Ayurveda. Yang berikutnya yang berkaitan dengan penyembuhan manual seperti pada terapi dengan sirup praktis, kemudian healing touch atau penyembuhan dengan sentuhan ya, kemudian tuina, shiatsu, osteopati maupun pijat urut. Kemudian yang berbasiskan pada pengobatan farmakologi dan juga biologi itu penggunaan jamu atau herbal-herbal. Kemudian yang berkaitan dengan diet dan juga nutrition ya, itu bisa diet makronutrisi maupun mikronutrisi ataupun cara-cara yang lainnya ya, termasuk di sini adalah terapi hiperbarik. Nah, ini beberapa yang akan kita ini ya beberapa istilah yang tadi mungkin beberapa istilah yang ada di sini bisa panjenengan saya yakin di antara panjenengan semua ada beberapa yang melakukan praktek klinik mandiri di rumahnya begitu. Siapa tahu beberapa macam terapi ini bisa juga memperkaya atau menjadi suatu ide inspirasi buat panjenengan untuk mengembangkan praktiknya di rumah seperti itu. Karena beberapa ini kalau panjenengan sudah punya lisensi atau sertifikat, saya rasa bisa panjenengan kombinasikan dengan terapi-terapi yang sudah panjenengan lakukan di rumah seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah terapi naturopati. Jadi istilah naturopati ini sebenarnya adalah suatu
approach atau pendekatan yang holistik yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan atau wellness itu sendiri. Nah, di sini tentu saja karena ini naturopati itu sesuatu yang sifatnya general seperti itu, maka di sini bisa macam-macam di dalamnya. Misalkan terapi dengan menggunakan clean, fresh water atau menggunakan terapi air yang sifatnya bersih. Kemudian sunlight, sunlight di sini bukan buat cuci piring ya, tapi sunlight di sini adalah kita gunakan terapi sinar matahari begitu. Tentunya kalau di Indonesia kayaknya kok nggak begitu ini banget gitu. Yang lebih terasa itu terapi sunlight itu adalah bagi negara-negara tertentu yang mungkin durasi untuk mendapatkan cahaya matahari itu sedikit, tentunya hal itu sangat penting sekali atau bisa digunakan untuk sebagai terapi tertentu. Kemudian penggunaan exercises atau olahraga-olahraga ataupun stress management seperti itu. Nah, di sini di bawah ini adalah beberapa terapi yang included di dalam ini ya, di dalam neuropati itu sendiri macam-macam jenisnya. Bahkan yoga itu sendiri ataupun biofeedback, homeopati, akupunktur itu masuk di naturopati begitu. Kemudian untuk yang homeopati, homeopati itu adalah suatu ini ya terapi juga yang berasal dari Jerman, di mana eh, basic daripada homeopati itu adalah dia punya konsepnya adalah like heal like. Like heal like itu ada bahwa punya suatu landasan bahwa suatu penyakit tertentu itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan sesuatu yang memiliki suatu kemiripan gitu ya. Contohnya di sini penggunaan alum cepa atau bawang merah. Kalau bawang merah itu kan secara ininya atau kalau kita itu memegang atau dekat dengan bawang merah itu kan tentunya kita pastikan kita jadi matanya jadi lakrimasi kayak gitu ya. Jadi sering bersin-bersin atau terjadi inilah tiba-tiba menangis seperti itu. Nah, ternyata bahwa eh, sifat natural daripada alum seva atau bawang merah ini bisa kita gunakan juga gitu. Ini di apa ya? Karena ini basicnya adalah like cure like gitu. Jadi kita bisa gunakan untuk diresepkan atau prescribe untuk pasien dengan high fever atau orang-orang yang mengalami alergi dengan serbuk bunga gitu ya. Jadi konsep daripada homeopati seperti itu. Contohnya misalkan penggunaan rimpang-rimpangan ya, rimpang-rimpang gitu. Rimpang-rimpangan seperti kayak apa ya, kunir dan sebagainya seperti itu. Kalau melihat daripada bentuk kunir itu kan bentuknya kalau berimpang-rimpang seperti itu tuh hampir mirip dengan bagaimana kondisi daripada apa tuh intestinal kita seperti itu. Nah, makanya bagi kondisi-kondisi tertentu terkait dengan masalah intestinal itu nanti bisa disembuhkan juga dengan tanam-tanaman yang memiliki bentuk seperti bentuknya intestinal itu sendiri gitu. Kemudian kalau untuk yang chiropractic itu di sini adalah biasanya sih digunakan untuk yang bermasalah ini ya untuk menghilangkan ya chiropractic ini digunakan ini sebenarnya sih untuk praktisinya itu dia menggunakan ini ya manual gitu secara manual biasanya bagi orang-orang tertentu yang memiliki nyeri ya untuk relief problem kaitannya masalah-masalah berkaitan dengan masalah pertulangan kemudian muscle atau otot dan bukan joint atau persendian begitu. Jadi ibaratnya tinggal dikrek krek 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 kayak gitu nanti bisa memperbaiki bagi kondisi atau permasalahan di bones, muscle, and joints. Kemudian untuk terapi Twina, Twina ini asal mulanya adalah dari China seperti itu, di mana uh, dia merupakan satu jenis the oldest known form of massage itu dia adalah pijat yang tertua di China seperti itu. Jadi terapi massage atau pijat yang dilakukan di China ini memang menggabungkan bagaimana the flow of key energy. Key energy itulah energi yang positif gitu ya. Jadi para terapisnya itu dengan cara untuk
selain pijatnya juga ada aliran terapi energi seperti itu. Nah, di sini nanti berarti mengkombinasikan ya para praktisionernya ini menggunakan antara massage, ada pijatnya dan juga manipulasi terapi seperti itu sehingga nanti efeknya jadi lebih maksimal. Kemudian penggunaan terapi shiatsu. Shiatsu ini adalah ini ya pijatan dari Jepang begitu. Dia lebih menekankan dengan kayak seperti ini ya pada titik-titik tertentu itu dengan menggunakan pijatan baik itu dengan menggunakan jari, dengan menggunakan siku atau elbow. Nah, kalau itu apa ya? Saya kok lupa. Kemudian pijatan kaki atau telapak tangan itu nanti bisa juga memberikan efek tertentu seperti itu. Itu untuk yang shiatsu. Kemudian untuk yang osteopat. Osteopat di sini ini adalah eh, biasanya terapi yang dipakai adalah digunakan untuk memanipulatif keadaan atau nyeri pada jaringan otot dan juga tulang tubuh seperti itu untuk mengurangi nyeri persendian. Yang berikutnya terapi ozon. Nah, terapi ozon itu biasanya intinya itu adalah bertujuan untuk menambahkan bagaimana kadar oksigen yang baik itu ke dalam tubuh. Kemudian terapi hiperbarik. Terapi hiperbarik ini intinya adalah bagaimana si klien itu bisa menghirup oksigen dalam udara yang bertekanan tinggi itu sehingga nanti oksigen yang murni itu bisa terhirup oleh klien seperti itu. Di mana biasanya sih orang-orang yang mengalami pada kondisi hiperbarik itu adalah olahragawan yang pada ini ya masuk dalam klasifikasi diving dan sebagainya, di mana dalam kondisi itu bisa berpotensi untuk mengalami ini ya dekompresi gitu. Nah, ini kalau mengapa tadi saya singgung kaitannya dengan berbagai macam terapi komplementer itu karena kita akan masuk di bagian yang berikutnya setelah kita analisa dan juga menegakkan diagnosa, kita menegakkan nursing intervention atau intervensinya. Nah, untuk nursing intervention ini karena kalau memang awalnya panjenengan menggunakan nada maka kita bisa lihat pada di NIC-nya ya, Nursing Intervention Classification ya. Kalau untuk yang versi Indonesianya, maka panjenengan nanti bisa menggunakan yang SIKI ya, oke ya, yang standar intervensi keperawatan Indonesia seperti itu. Nah, untuk memudahkannya itu panjenengan bisa eh, menggunakan 3 cara begitu. Apakah yang menggunakan chapter 3 bagian 3K, chapter 4 atau chapter 6. Kalau untuk yang kita menggunakan chapter 3 itu nanti kalau kita lihat di buku Nick ya, itu kalau kita buka di chapter 3 maka itu nanti akan bisa langsung muncul berbagai macam klasifikasi intervensinya di situ akan tergolongkan dengan sendirinya gitu. Nanti untuk page-nya atau halamannya bisa sayang bentar sayang. Eh, oh ya nanti di ini Ibu ya. Oke, tapi nanti ya. Enggak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, maaf ada gangguan teknis nih. Oke, yang tadi saya ulangi untuk menentukan nursing intervention nanti panjenengan bisa eh, menggunakan 3 cara. Apakah menggunakan bisa dengan membuka chapter 3, chapter 4 atau chapter 6. Kalau chapter 3 itu nanti panjenengan bisa memilih berbagai macam klasifikasi intervensi di sana akan digulung-gulungkan seperti itu. Tapi kalau untuk saya secara pribadi itu akan lebih nyaman menggunakan yang chapter 6 gitu. Karena kalau chapter 6 atau bagian 6 itu kita akan mudah gitu. Kita tadi sudah di awal menegakkan diagnosanya apa, langsung kita akan lihat chapter 6 diagnosanya tadi yang kita tegakkan apa, misalkan kita tegakkan insomnia gitu ya. Insomnia kita tegakkan, maka nanti kalau kita langsung buka chapter 6 akan langsung kita lihat, oh kalau diagnosa insomnia nanti nick-nya apa ya? Di sana akan langsung muncul listnya, intervensinya apa aja yang bisa kita aplikasikan pada klien kita begitu. Tapi kalau untuk chapter 3 dan chapter 4 itu beda gitu ya. Chapter 3 tadi klasifikasinya seperti apa, sedangkan kalau chapter 4 itu hanya area keperawatan kita apa gitu. Oh, misalkan kita di bidang keperawatan gerontik, komunitas ataupun ke anak seperti itu. Itu kalau chapter 4. Jadi
saya rekomendasikan untuk lebih biar langsung sinkron dengan diagnosa yang panjenengan tegakkan tadi, maka panjenengan bisa langsung membuka pada chapter 6 atau bagian 6. Ya, di situ langsung kita kaitkan dengan linkkan dengan diagnosnya Nanda. Diagnosa Nandanya itu yang kita diagnosanya yang kita tegakkan tadi apa? Langsung muncul di sana. Oh, listnya apa saja gitu. Oke. Untuk yang versi bahasa Indonesia, panjenengan bisa sudah saya munculkan di sini ya halamannya seperti itu. Oke, sebagai contohnya di sini ya. Di sini adalah beberapa klasifikasi kalau kita lihat kalau sesuai dengan chapternya. Ini kalau kita lihat chapter itu tadi kan ada chapter 3, chapter 4 sama 6 gitu ya. Chapter 3 akan kita lihat list-listnya itu seperti ini loh, terapi-terapi komplementer yang kemungkinan bisa aplikatif kita terapkan kepada klien kita seperti itu. Banyak sekali loh. Jadi bagi yang ingin apa ya, bagi perawat atau panjenengan yang tertantang ya, tertantang lebih pengen, oke, setiap hari itu kita biar lebih punya ide baru ya, nggak hanya monoton mengikuti rutinitas di ruangan seperti itu. Oh, kira-kira kalau pasien saya seperti ini, biar kita punya ide ya, punya ide suatu intervensi keperawatannya apa begitu, apa ya? Coba cari cari ide-ide tersebut di NIC ya, di nursing intervention kayak apa gitu. Itu nanti akan bisa jadi suatu ide yang sangat menarik sekali yang bisa panjenengan kembangkan di ruangan seperti itu. Oke, apalagi kalau panjenengan yang punya praktek mandiri di rumah seperti itu, tentunya kalau kita memberikan suatu layanan yang lain daripada yang lain, di mana hal itu nanti juga sangat membantu pada eh, apa ya, kepuasan dari customer kita, tentunya itu menjadi satu poin tersendiri yang akan membuat mereka merekomendasikan klinik panjenengan itu kepada orang-orang yang lainnya seperti itu. Oh, saya kalau di Pak Mandri itu saya nggak cuma dikasih itu terapi ini loh, sama-sama sih saya misalkan di sana sama-sama hanya kitan gitu, tapi kitannya di sana itu lain loh gitu ya. Itu bisa aja bisa panjenengan gunakan seperti itu. Ataupun sama-sama misalkan memberikan terapi nyeri gitu ya. Tapi kok di sana kok lain gitu. Saya diajak interaksi yang dengan Kalau disempak air juga terus dipecahin itu sakit. sakit nggak ya? Enggak. Mm-mm. Bentar. Ibu tak ini dulu. Ya, Lihat. pecahin. No, oke. Ibu sebentar ya. Oke. Oke, yang berikutnya lagi yang mungkin terapi-terapi lain yang bisa kita gunakan itu adalah di situ kan tadi di daftar tadi ya, di daftar ini ada beberapa terapi yang kira-kira untuk yang kira-kira yang sudah familiar sekali seperti acupressure, aromaterapi, hipnosis, meditasi itu kan well known gitu ya, sudah panjenengan tahu gitu. Mungkin ini yang ada beberapa terminologi yang mungkin agak asing atau mungkin ini saya berikan pada panjenengan seperti itu biar nanti nggak ini eh, ada tambahan lah tambahan ini terminologinya. Tapi di sini di atas kan ada ya terapi ya terapinya adalah terapi Reiki gitu ya. Reiki kemudian terapi miliu dan juga reminiscence itu apa gitu ya. Oke, terapi Reiki. Reiki ini adalah intinya adalah dia adalah ini adalah energy healing teknik. Jadi penyembuhan suatu eh, apa itu penyakit yang dialami oleh klien seperti itu em, dengan cara apa? Mentransfer ini ya, dan menggunakan energi daripada terapis itu sendiri. Fungsinya apa? Biasanya sih untuk klien yang menggunakan terapi Reiki ini adalah untuk mengurangi atau reduce stress dan juga promotion healing begitu untuk meningkatkan percepatan penyembuhan dan juga orang-orang yang mengalami stres seperti itu. Jadi dia kita dengan cara menggunakan energi yang diberikan kepada klien itu terapi Reiki. Kemudian kalau terapi reminiscence, dia ini intinya itu adalah mengenang masa lalu gitu ya. Tapi mengenang masa lalunya di sini adalah sesuatu yang sifatnya menyenangkan begitu. Ini biasanya sih kita gunakan untuk para lansia untuk meningkatkan apa ya quality of life-nya gitu, kualitas hidupnya seperti itu, kita juga bisa menggunakan terapi reminiscence. Jadi nanti misalnya panjenengan yang berinteraksi dengan klien lansia atau mungkin di
panti jompo dan sebagainya gitu, kita menghadapi lansia, maka kita bisa memberikan terapi ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti itu. Jadi kita bisa menyodorkan beberapa item atau benda-benda di masa lampau yang sangat berarti bagi klien. Kemudian kita berusaha untuk berinteraksi dengan klien sehingga nanti apa ya, dengan mengingat benda itu nanti akan apa ya, orang itu rasa bahagianya yang dulu-dulu itu akan bisa muncul kembali seperti itu. Nah, ini sangat bisa meningkatkan kualitas hidup lansia seperti itu. Nah, kalau kita melihat tadi ya, tadi kan kalau melihat nik itu kan bisa chapter 3, chapter 4 atau chapter 6. Nah, kalau chapter 4 itu isinya seperti ini gitu. Jadi kita melihatnya dari kebidangan gitu, baik rontik, pekerjaan di rumah, sekolah maupun kesehatan di kampus dan sebagainya. Nah, kalau chapter 4 itu tadi saya katakan problemnya apa, langsung link dengan intervensinya apa. Jadi sebagai contohnya problemnya tadi adalah insomnia ya. Di versi Indonesia di NIK ya. Di NIK adalah halaman 524 itu. Nanti di sana panjenengan akan bisa melihat listnya itu apa saja sih kalau misalkan diagnosanya itu tuh insomnia, banyak sekali listnya. Itu yang disarankan oleh Nanda apa dari Nanda ya. Itu disarankan seperti itu. Apa intervensi-intervensinya. Nanti bisa panjenengan seleksi mana yang kira-kira itu lebih tepat kita kita berikan kepada klien yang kita ini ya kita kelola seperti itu. Contohnya misalkan oh kok klien mengalami insomnia, mungkin saya bisa menggunakan terapi relaksasi, kemudian juga dengan menggunakan manajemen alam perasaan dan sebagainya gitu ya, ataupun dengan fototerapi, pengaturan alam perasaan, pengaturan tidur dan sebagainya begitu, atau manajemen lingkungan. Kemudian ini beberapa pilihan intervensi tambahan kalau pasien kita mengalami insomnia gitu. Banyak sekali ternyata ya, hanya permasalahan insomnia bisa kita gunakan latihan otogenik, kemudian terapi mandi, kemudian apa ya, terapi ambulasi, pemijatan, terapi musik, kemudian pengaturan posisi, relaksasi otoprogresif dan banyak lagi. Itu yang beberapa contoh yang bisa kita ini ya, kita bisa berikan kalau kita menegakkan problemnya adalah insomnia. Kalau untuk implementasi ya kita tinggal ini ya, untuk implementasi mana sih yang kita akan dahulukan, tentunya bahwa problem-problem atau diagnosa keberatan yang sifatnya aktual tentunya akan kita lebih dahulukan daripada diagnosa yang potensial ataupun resiko tentu. Kemudian kita dahulukan diagnosa yang memang mengancam jiwa klien. Mana ya kita bisa mengacu kepada ABC juga bisa ya. Itu yang mana yang kira-kira itu mengancam jiwa pasien gitu ya. Kemudian untuk evaluasi, evaluasi kita bisa bedakan menjadi formatif maupun sumatif. Kita bisa mengacu kepada SWOT ya, subjektif, objektif, analisa dan juga planning berikutnya bagaimana. Itu tadi beberapa ini ya. Tadi saya katakan saya tidak akan apa hanya konsepnya saja yang saya share kepada panjenengan seperti itu. Jadi kalau konsepnya itu kepegang nanti mau dipraktikkan ke kasus apapun, ya sama aja seperti itu. Itu tadi kaitannya dengan materi kita untuk pagi, maaf sore ini ya. Kok rasanya pagi aja ya pada sudah tidak sore begitu. Itu tadi beberapa ini ya, beberapa konsep apa ya, konsep kaitannya dengan konsep keperawatan yang aplikatif kita berikan kepada pasien kita dengan menggunakan terapi-terapi komplementer gitu. Monggo kita masih ada waktu kita buka sesi diskusi saja seperti itu. Mungkin ada yang punya pengalaman di lapangan dan sebagainya, saya persilahkan. Kalau sekarang yang hadir hanya 48 ya, panjenengan kayaknya banyak kan? 6, berapa? 57 ya? Halo? Iya, Bu, 57. 57 kan gitu. Apa yang sisanya itu lagi ngerjakan skripsinya begitu? Halo, apa kabar skripsi? Nanti kalau panjenengan stres dengan skripsi, saya berikan terapi komplementer gitu.
Skripsi itu kalau nggak disentuh, ya tidak akan tambah babnya gitu. Jadi intinya itu tuh kalau menggarap skripsi ya dipegang, dihayati begitu. Kalau ini ya apa apa ya? Kalau kangen aja baru datang gitu kan ya, kok nggak gini banget gitu ya. Jadi skripsi kuncinya adalah harus dipegang setiap minggu, dikunjungi setiap minggu seperti itu. Jadi nanti lama-lama selesai. Orang catur bulan tuh pendek sekali kok ya. Pendek sekali nanti nggak terasa sudah ini sudah dua gitu. Sebentar lagi sudah catur bulan tiga itu sudah tinggal hanya berapa ini minggu udah nanti sidang skripsi. Ya, monggo-monggo kita diskusikan. Mau diskusi komplementer atau diskusi skripsi monggo. Atau kita gabungkan antara skripsi dan juga monggo daripada kita ini gitu. Bu, sudah konsul tapi belum ada balasan terus, Bu. Siapa dosennya? Siapa Mbak? Mbak Widi siapa dosennya? Bu Yunita saya Bu narasi itu. Eh, Mbak Widi siapa dosennya? Ya, Pembimbing. pembimbingnya Bapak Wahid, Ibu. Oh Pak Wahid sekarang lagi umroh. Oh ya, Oh nanti saya colekkan deh. Pak Wahid itu tempat duduknya di depan saya. Jadi dia itu tuh anu ibaratnya bukan bestie ya, tapi satu ruangan, cuma hanya beda box aja, beda kotak gitu. Jadi kalau enggak Bu, misalkan ini, ya, Pak Wahid itu kan kemarin diinfokan untuk dosen PA-nya sama seperti dosen pembimbing skripsi. Nah, mm-mm. beliaunya itu kayaknya, oh saya kok ini belum tahu gitu. Terus saya tanya sama Bu Yuni, bilangnya, oh iya nanti saya tunggu info resminya seperti itu. Tapi beliau sih Ah, ACC dilanjut aja dikerjakan bab satu begitu sih Ibu. iyalah, satu Gitu. langsung. Sekarang gini aja, Cak, eh, di awal itu tuh gini, kalau ngerjain skripsi itu yang penting kita sudah di ACC di variabel terikatnya, kita mau apa, tahu alat ukurnya, udah jalan aja gitu. Enggak, kalau bab satu itu jujur aja ya mau mau nanti selesai mau sampai sidang skripsi pun itu tuh nggak akan ada kemungkinan revisinya seperti itu karena itu kan ibaratnya kan jantungnya skripsi kan di bab satu seperti itu. Jadi eh, yang penting itu kalau misalkan di apa ya pasti kita berawal dari variabel terikat dulu ya atau dependent variable dulu gitu. Kita tertariknya di fenomenanya apa sih gitu. Kalau variabel terikatnya kita tariknya udah tahu, sudah di ACC oleh pembimbingnya, dan yang kedua kita pikirkan adalah alat ukurnya. Itu harus kita pasti kita ini alat ukurnya kalau nggak punya jangan main-main mau ngambil di variabel tersebut seperti itu. Karena apa? Karena panjenengan semua itu pakainya adalah jalur RPL kilat khusus seperti itu. Kalau dipakai untuk mengembangkan instrumen kuesioner itu panjenengan akan habis waktunya. Makanya pilih variabel terikat yang sudah jelas alat ukurnya gitu. Contohnya misalkan yang jelas ukurnya misalkan kadar gula darah, tekanan darah, asam urat itu kan jelas alat ukurnya. Nggak perlu kita paling kalibrasi aja gitu. Kalau untuk yang lainnya misalkan kayak tingkat depresi, kayak adik pada lansia itu kan semua alat ukurnya sudah banyak yang baku gitu. Itu itu nanti akan memudahkan panjenengan untuk nggak pusing-pusing untuk uji validitas reliabilitas instrumen dan sebagainya. Nggak perlu karena uji validitas itu juga butuh waktu juga, dianalisis juga kan butuh waktu lagi tuh. Tuh. Jadi ya kuncinya itu dulu. Makanya sebelum mengajukan kepada dosen pembimbingnya, silahkan pilih variabel terikatnya itu adalah yang memang jelas alat ukurnya. Fenomenanya menarik. Kemudian yang kedua selain menarik juga ada kesenjangan gitu. Kesenjangan di sini bisa kesenjangan situasi, bisa kesenjangan hasil penelitian sebelumnya gitu. Hasil penelitian sebelumnya misalkan oh peneliti si A mengatakan ini berhubungan dengan ini, si B mengatakan ini tidak berhubungan. Berarti kita perlu dong, bisa dong jadi alasan kita perlu meneliti lagi. Atau kesenjangan situasi di sini bisa aja keadaan kenyataan kok nggak sesuai dengan teori ya. Harusnya itu kalau orang yang apa itu sedentary lifestyle, nggak suka ini ya, suka mager gitu.
Dia kan misalkan secara ini dia akan memiliki resiko untuk gula darahnya tinggi gitu. Tapi kok dia enggak ya, atau orang obesitas kan harusnya dia kan kecenderungannya dia gula darahnya tinggi atau tensinya tinggi. Tapi kenapa dia enggak? Hal-hal itu loh yang jadi satu ininya, yang gap atau kesenjangan yang kita munculkan yang kita sodorkan kepada pembimbing itu seperti itu. Itu hal-hal yang menarik gitu ya. Itu kuncinya begitu. Nanti kalau misalkan Pak Wahid nggak respon-respon, Japri Bu Wanti ya, Bu Wanti, Pak Wahid itu kemana sih? Gitu kok nggak balas-balas saya gitu ya. Paling Pak Wahid orangnya baikan kok. Baikan, tapi orangnya memang super sibuk sekali ya, sibuk sekali. Tapi alhamdulillah sekarang kan udah lulus doktoralnya. Jadi paling nggak kan sudah terlewati begitu ya. Beliaunya sibuk sekali, tapi orangnya enak kok gitu. Orangnya enak gitu ya. Ilmunya juga banyak begitu. Cuman beliaunya kan sibuk di PPNI dan juga seperti itu. Tapi kebetulan karena tempat duduknya di depan saya, jadi kalau misalkan Bu Wanti nih Pak Wahid kok nggak respon sih, ada nggak sih di kantor? WA saya aja gitu. Dan kalau nggak saya silakan, ya Pak itu loh anak dicari anak bimbingannya gitu. Iya. Oke, Oke. oke Mbak Widi. Oke. Di ruangan Ibu saya bisa. ya. Iya, Bu. Di ruangan saya itu seruangan dengan satu Bulia Lia Novitasari, kedua Pak Wahid Abdul Wahid, ketiga dengan Bu Zumrotul Khoria, sekarang baru S3 ya, baru kuliah S3. Kemudian tapi juga sering ke kantor sih. Kemudian dengan Bu Puji Purwaningsih, Bu Ipung, kemudian Bu Umi Setioningrum. Itu yang satu ruangan dengan saya. Jadi kalau perlu dengan beliau-beliau, monggo dengan senang hati saya bisa menjawilkan. Itu ada yang lainnya? Oke. Ibu, Sama Bu Indonesia. makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang lainnya? Halo, itu Pak Chris Tommy. Halo. How are you? Dan Oke, gimana? Apa kabar skripsinya? baru dijawab judulnya Bu Oh dengan gitu. dosen Akhirnya apa? PA-nya Bu Liano Pitasari. Oh, Lia, Lia. Oke, Lis, Hmm, dengan seruan dengan saya. Oke. Jadi ACC apa ini variabelnya? belum, katanya terlalu umum, dicari secara spesifik, Ah, disuruh oleh iya. keperawatan jiwa. Oke, gini aja. Kalau Bu dia kan bidangnya kejiwaan ya. Jiwa. Pak Wahid juga jiwa. Bu Zum jiwa. Bu Lia juga jiwa gitu. Gini aja. Eh, Pak Kristomi kan di rumah sakit kan, Kensanas kan ya? Atau Enggak Bu, merah di putih? Dinkes Bu, Dinas Merah. Kesehatan. Oh, dinas kesehatan. Oh, gini aja lah. Ini yang berkaitan dengan depresi atau apa itu aja lah. Kan alat ukurnya jelas. Stres. Jelas itu ini banget. Alat ukurnya jelas banget. Ininya apa? Alat ukurnya sudah baku. Misalkan tingkat depresi pada lansia itu seperti kayak GDS, Geriatric Depression Scale itu ada, atau mungkin tingkat depresi di ini atau kayaknya kalau untuk di dinas kesehatan lebih mengarah kepada ini ya stres secara umum ya, stres kerjaan ya seperti itu. Betul Tapi Bu. kalau misalkan pengen ini ya terjun di sekitar rumahnya aja lah, di sekitar ini kompleknya aja itu juga lebih enak begitu. Iya. Jadi spesifik aja. Jadi biar gampang itu ketemu dengan respondennya itu adalah responden-responden yang mudah untuk dijangkau itu seperti apa, gitu. Kalau lansia kan gampang kan, banyak yang di rumah kan. Ibaratnya setelah pulang kerja itu bisa kita inilah lakukan pendekatan seperti itu. Atau mungkin stres Iya. pada remaja atau bagaimana bisa gitu. Kemarin sih ngusulkan itu Bu, tingkat depresi pada remaja, anak awal, anak SMP, Oh gitu. cuman Oh, kata beliau terlalu umum, cari hmm, mungkin secara hmm, khusus, hmm. makanya saya masih cari-cari dulu Bu. Begitu. Kemudian ditunjang sama fenomenanya dulu. Emang ada apa sih dengan depresi di pemilihan kelompok umur tadi? Pemilihan kelompok umur itu tentunya kan harus ditopang dengan fenomena yang menarik. Memang kelompok umur itu depresinya seperti apa sih? Stresornya mereka kebanyakan apa sih gitu dibandingkan dengan kelompok umur yang lainnya. Kan gitu kan? Tuh. Mungkin bisa browsing-browsing loh. Tingkat depresi itu bisa di-browsing dulu. Kejadian depresi itu lebih banyaknya terjadi pada kelompok umur apa, ya kan? Kelompok Ya umur betul. apa? Apakah usia produktif? Apakah remaja? Saya rasa untuk depresi itu setiap kelompok umur bisa stresornya kan bisa beda-beda. Kalau remaja
itu lebih cenderungnya mungkin ke arah pergaulan, pembelajaran seperti itu ya. Termasuk perkuliahan itu lebih ke arah seperti itu penyebab depresinya gitu. Tapi kalau untuk yang usia produktif, usia bekerja ya, kalau misalnya kayak panjenengan bisa ini sih usia ini ya orang-orang yang kerja. Nah, nanti untuk pemilihan kaitannya dengan kelompok usia itu bisa kita diperkuat dengan statistiknya gitu. Kalau browsing-browsing kok di kelompok apa sih depresi itu kejadiannya banyak terjadi seperti itu. Nanti bisa sodorkan gitu loh Bu Lia. Ini kalau saya cari-cari browsing-browsing itu bahwa ternyata depresi itu kejadiannya sangat sekarang tuh ini banget gitu, terjadi peningkatan terutama pada kelompok umur ini seperti itu. Dan fenomena yang menarik itu adalah ini apa pada kelompok ini disebabkan karena apa seperti itu. Berikutnya adalah seriousness of the problem. Seriousness of the problem itu adalah seriusnya masalah. Nah, itu kita bisa melihat gitu. Contohnya apa seriousness of the problem itu? Contohnya, oh dampak daripada depresi itu kalau misalnya kita tidak tangani dengan baik, itu ternyata banyak orang yang melakukan tentamen suicide atau percobaan bunuh diri. Oh, ternyata dilihat dari berita ini ya, berita di TV, di apa mungkin koran elektronik dan sebagainya itu ternyata bahwa kejadian bunuh diri itu pada kelompok usia ini tuh sangat tinggi sekali mengalami peningkatan gitu. Stres dikit bunuh diri kayak gitu kan. Nah, itu mungkin menjadi satu fenomena menarik. Untuk pengambilan setting tempat tentunya sebagai alasan akademik bukan karena yang dekat rumahnya Pak ini ya Mas Pak Kristomi gitu enggak. Tetapi kita perlu juga memunculkan alasan ilmiahnya apa. Oh, saya memilih lokasi penelitiannya di sini gitu karena berdasarkan saya browsing-browsing di sini pernah terjadi kejadian ini bunuh diri dikarenakan depresi atau sebagainya. Itu Oke. gitu ya. Gambar Terima kasih masukannya eh Bu. Oke gitu. Jadi perlu di ini terus dikejar terus gitu ya di WA lah. Pokoknya 1 minggu sekali itu jadwalnya nggak cuman WA siapa, tapi yang pertama adalah WA dosen PA-nya. Setiap minggu Oke. Bu. Setiap minggu kok Bu di Iya, WA. iya kan gitu dong. Oke, kuliah juga nggak susah-susah amat kok gitu. Maksudnya nggak beliaunya tipenya orang bukan idealisme banget gitu ya. Maksudnya kan kita juga memahami bagaimana panjenengan semua kelas RPL kita juga bisa ibaratnya downgrade lah. Kita mesti harus menurunkan idealisme kita. Jangan kita nggak pengen mempersulit sih, tapi paling tidak itu yang pertama konsepnya itu nyambung lah gitu ya. Seandainya pun dibantu oleh orang lain pun jangan pasrah bongkoan. Oke? Oke, jadi kalau seandainya misalnya oh tolong dong aku dibantu ini, buatin ini, tapi paling tidak ilmunya paham, konsepnya paham gitu. Jangan pasrah bongkoan bukan sekarang wani bayar piro ya. Tapi kalau kalau seperti itu kayaknya nggak terlalu ini banget gitu ya. Nanti kan kalau dapat apa ijazah kan kayaknya juga gimana ya. Jadi sesuatu yang sifatnya jadi hal yang nggak ini di hati gitu. Ya paling tidak itu ada suatu perjuangan ke arah situ. Contohnya misalkan bantu orang itu, oh saya pengen analisa data SPSS-nya dibantuin orang dong. Tapi tolong saya diajari. It's okay. Jangan jangan terima karena kan nanti kalau kalau model pasrah bongkoan itu nggak nyamannya apa di sidangnya sidang skripsi itu kelihatan banget gitu jadinya nggak mudeng sampai oh ini tulisannya keren banget gitu tapi pada saat dipertanggungjawabkan di sidangnya kok zong gitu kan jadi malu banget ya. Jadi Iya. kalau misalkan kalau pesan saya ya kalau misalkan panjenengan semua itu minta tolong dengan bantuan orang lain, mohon panjenengan juga belajar kok bisa begini bagaimana sih, kok bisa begini bagaimana sih. Itu perlu panjenengan pahami karena eh, kuliah di UNB bukan yang penting asal dapat ijazahnya saja gitu, tapi yang jelas kita punya pertanggungjawaban panjenengan juga paham konsepnya seperti apa. Jadi pada saat lulus nanti, ya paling tidak lah ada perbedaan grade-nya dulu D3 dengan sekarang itu at least ada different-nya. Gitu, gitu. Ya, Oke, oke. Kok ini ya. malah nggak diskusi komplementer? Gimana? Malah curhat-curhat nih. Yang lainnya adakah kendala gitu dengan ini? Monggo-monggo. Mas Pusan di mana ya? Ini kan angkatannya Mas Pusan ya. Mas Pusan di mana ini ikut kuliah nggak ini? Apalagi nyunati orang. Ikut aku.
Oh, ikut ya. Oke. Mas Pusan Ikut dosen skripsinya dengan Bu Farida kok ya? Bu Farida Ibu. Bu Farida. Piye piye. Saya kira sama Bu Suwanti ya. Malah Bu Alah Farida. piye orang milih. Orang milih kok. Kita tak kopiok itu. Gini, enggak gini Eh, aja deh, gini aja. Kalau misalkan gini, apa ada kendala-kendala kaitannya dengan ini, BA lah, BA dengan saya tanya-tanya gitu, siapa tahu saya Oke, bisa siap. bantu-bantu gitu. Oh, misalkan di bab ini, anunya gimana sih, bab ini bagaimana, santai aja gitu. Selama saya pas longgar bisa. Siapa aja lah. Kalau misalkan siapa aja, kalau misalkan nggak cuman Mas Puji gitu, kalau misalkan yang lainnya ada ini Munjapri saya kalau panjenengan merasa membutuhkan mau saya dengan senang hati kok saya bisa bantunya itu begitu. Oke, termasuk kayak ini ya, Mbak Ani Sunarti kan Mbak Mas Pusan ya. Mbak Ani Sunarti itu kuliahnya di Kalau mana? kalau Bu Ani kalau Bu di Farida itu gimana Bu? Hah? Bu Farida Kalau itu Bu Farida. Bu Farida gini aja. Bu Farida itu kan memang gimana ya? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang begitu ya. Kadang itu nggak tahu kalau misalkan mau dijapri atau gini aja. Eh kalau kalau ini dengan Bu Farida, tanyain aja Bu Farida, panjenengan itu saya enaknya dengan konsul dengan panjenengan lewat soft file atau konsul datang secara langsung. Karena orangnya baik secara online maupun secara langsung kadang juga susah untuk ditemui. Tapi yang jelas panjenengan semua ya, untuk panjenengan semua perlu panjenengan apa itu karena bimbingan itu kalau saya pribadi ya, kontak dengan dosen pembimbing itu adalah sesuatu yang sifatnya harus ada evidennya gitu. Jadi seberapa sering sih saya mengkontak dengan pembimbing saya? Oh WA berapa kali, ini berapa kali gitu. Jadi kalau panjenengan kok minimal kontak dengan pembimbing, itu jangan menyalahkan dosen pembimbingnya. Tapi kalau misalkan rasa agak dipersulit atau mungkin agak susah untuk menemuinya, sudah dikontak tapi kok nggak ada responnya, maka itu bukan salah panjenengan. Ya, jadi jangan segan-segan untuk mengkontak pembimbingnya masing-masing karena frekuensi mahasiswa mengkontak dosen itu menunjukkan bahwa oh panjenengan punya kemauan kuat untuk menyelesaikan skripsinya gitu. Kalau saya pribadi termasuk mahasiswa bimbingan saya bahwa WA dengan saya itu akan saya masukkan di lembar konsultasi. Oh tanggal sekian, bulan sekian, si mahasiswa ini WA dengan saya diskusi tentang ini. Itu masuk di dalam lembar konsultasi saya gitu. Jadi eh, yang suka ngilang-ngilang ya monggo itu resikonya ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Gitu. Tapi kalau mahasiswa nggak punya record atau catatan atau track bahwa dia pernah mengkontak karena panjenengan semua online seperti itu bahwa kontak dengan dosen pembimbing itu adalah sebagai bukti bahwa itu seberapa sering panjenengan berinteraksi dengan dosen pembimbingnya begitu. Oke, kalau seandainya misalnya kok susah Bu, bagaimana solusinya? Mungkin bisa memakai orang ketiga atau bagaimana? Oh Bu Farida itu seruangan dengan Bu Galih, dengan Pak Gipta, dengan Pak Pri. Tapi Pak Pri kan sedang di kantor ya. Gitu. Yang sering ini adalah Bu Galih itu satu ruangan dengan Bu Farida KMB. Gitu. Kemungkinan nanti untuk karena Bu Farida itu adalah basicnya KMB medical berarti nanti pengambilannya adalah di klinik itu bisa dipakai. Begitu Mas Busan? Ya, beliaunya adalah gini. Jadi nanti yang diajukan ke Itu Bu, beliaunya lebih terima menarik kasih. lagi. Ya. Itu ya. Tapi saya Oke, sudah yang lain. kontak kok. Eh, Oke, sip. Harus begitu ya. Iya. Jadi nanti kalau seandainya sampai ke di cawu ketiga, seandainya ada kendala dan sebagainya, atau mungkin akan oper pembimbing dan sebagainya, paling tidak panjenengan punya buktinya, oh bahwa sekian kali saya kontak dengan dosen PA-nya pada saat laporan dengan Kaprodi itu punya buktinya. Saya pernah sekian kali mengkontak dengan dosen saya dan tidak ada responnya. Itu bisa sebagai bukti bahwa nanti bagaimana kebijakan Kaprodi untuk melimpahkan bimbingan mahasiswanya ke dosen yang lainnya. Begitu nggih? Jadi kita jangan sampai menunggu sudah sampai cawu ketiga, jangan baru beraksi gimana sih kok saya susah ya dapat dosen ini nih. Jangan sampai seperti itu. Oke, monggo yang lainnya. Itu Mas Musan ya. Kalau misalkan Ya ada Bu, kendala terima kasih Bu. ada kendala dan sebagainya, jangan segan-segan untuk ini ya, apa sharing-sharing nggak apa-apa.
Saya sudah Oke. sampai bab 3, Bu. Keren Eh, dong. Oke, Sampai sip. 3. Oke, hebat. keren Balasan. dong. Sip Salah. dong. Oke, sip. Oke, 1000 langkah lebih maju. Diwarai istrinya ya. Diwarai Oh iya, istrinya. mesti ini loh asisten pribadi kok. Jadi buka mata, Dek, tolongin Dek. Bab 3 Dek. Gitu kan. Itu Pak Kristomi ternyata tipnya dari Pak Puji Santoso itu istri yang bantuin. Tapi yang jelas harus paham juga nanti. Mas Puji kalau sidang masa nanti backsoundnya istrinya kan ya lucu gitu kan. Harus paham. Di apa Dek ternyata. Kerja Harus sama, Bu. dipahami. Ya iya, kerjasamanya itu yang diobrolin nggak cuma ini, tapi metodologi penelitian. Jadi sekali-sekali loh ngobrolnya itu ngopi Ya. bareng, makan bareng, tapi yang diobrolin masalah metodologi penelitian. Nggak cuman ini kebutuhan cukup enggaknya gitu. Ya. Obrolannya sekarang kan keren gitu ya. Ya. Obrolannya keren. Dek, kalau kalau misalkan skalanya ini sama ini tuh nanti berarti olah datanya pakai apa ya, Dek ya? Ini kan obrolannya ini banget ya. Obrolan lanjangnya gitu, metodologi penelitian kan gitu. Ya. Teliti sendiri, Gitu. Bu. Iya kan, bab 3 kan gitu. Bab 3 kan bicara metodologi. Oh, kalau populasinya segini gitu ya, gimana itu teknik samplingnya yang tepat gitu. Gitu yang Ya. diobrolkan ya. Jadi nanti saat sidang itu tinggal rekamannya itu sudah, oh kemarin itu sudah ngobrol dengan istri, hasilnya gini-gini. Lah saat sidang tinggal deh. Gitu. Itu caranya. Oh, Ya. tipnya ternyata gitu ya. Cara cepat skripsi selesai adalah minta bantuan pasangan. Biar semangat. Oke, oke deh. Ya, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. oke, sama-sama. Yang lainnya monggo. Adakah ini kok kenapa sih nggak bicara masalah komplementer ya? Udah paham gitu aja ya, dianggap paham ya. Ya, Lebih Bu, nanti menarik. buka skripsi ya. Datanya skripsi. Alah gimana? Soalnya pada ini sih ada tanda gejala ke arah stres ke sana gitu. Siapa tahu bisa diberikan terapi komplementer begitu kan? Terapi komplementernya ternyata cuma ngobrol aja sudah besok. Terapinya hanya Apa, Bu? ngobrol aja gitu ya. Oke, ya, ayo ya pertanyaan yang terapi komplementer. Tadi kan maksudnya kan kalau proses keperawatan sudah biasa banget gitu ya. Maksudnya kan sebenarnya nggak perlu juga dikuliahkan lagi gitu kan. Meskipun itu ini gitu. Semuanya saya yakin kok untuk proses keperawatan mau dimasukkan di kasusnya apa, di terapi apa, saya juga sama gitu-gitu aja gitu. Cuman menambahkan sedikit kalau kita ngelingkan dengan terapi komplementer itu seperti apa gitu. Oke, yang lainnya. Halo, yang lainnya. Bu, tanya Bu Wanti, kalau Bu Mona Halo. gimana ya Bu? Oh, Bu Mona si princess. Halo. Bu Mona princess. Si princess. Oke, Bu Mona sekarang lagi kuliah. Oke, ada pertanyaan. Oke, kalau Bu Mona beliaunya itu orangnya alusan gitu ya, orangnya alusan. Tapi hmm, karena sekarang dia juga lagi kuliah S3 juga, sebagai sekprodi juga, begitu ya. Untuk reaksi responsifnya saya kok kurang begitu ini, karena kebetulan Bu Mona kan para pejabat kan di lantai atas ya. Para pejabat itu lokasinya di lantai atas, jadi secara interaksi saya juga ini bang sih agak jarang juga dengan Bu Mona begitu. Tapi sih kalau sebenarnya beliau nggak susah-susah juga sih. Cuman untuk seberapa cepatnya untuk responsinya, untuk koreksinya dan sebagainya sih kecepatannya saya kurang tahu begitu ya. Tapi Bu Mona backgroundnya adalah manajemen di manajemen ini gitu ya ininya. Untuk kalau misalkan ini monggo nanti Mbak Ima ya itu backgroundnya Bu Mona adalah di manajemen kesehatan gitu, manajemen keperawatan gitu. Untuk kayaknya orangnya nggak, beliaunya sih kayak nggak idealisme banget sih ini begitu. Beliaunya di lantai atas kebetulan, jadi ketemunya saya juga jarang juga, selantai dengan Bu Kaprodi, Bu Puji Lestari, sekprodinya satu keperawatan, Pak Karno seperti itu. Sama Pak Dekan, Pak Eko itu di lantai atas, Dekan gitu. Gitu. Ibu, baik, terima kasih. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Mbak Sumiara. Apakah kerokan itu masuk dalam terapi komplementer ya? Masuknya di mana ya? Kalau
Saya kok belum bisa memberi jawaban yang pastinya seperti itu. Kalau untuk yang terapi komplement untuk kerokan, kalau menggunakan yang apa itu yang penggunaan kerokan yang menggunakan bawang merah itu kalau melihat dari beberapa ininya bisa masuknya ke tadi ya yang apa tuh yang dari tadi like your like tadi ya itu bisa masuk seperti itu atau penggunaan yang eh, bahan-bahan yang alami untuk menggunakan terapi. Kalau melihat dari kalau nggak pakai logam tuh ya, kalau nggak pakai logam, kalau kerokannya dengan menggunakan bawang merah itu kalau saya secara pribadi dia akan bisa memasukkan ke klaster eh, lupa ya naturopati atau apa gitu ya. Itu termasuk ke sana. Tapi kalau dengan penggunaan logam itu nggak direkomendasikan. Seperti itu. Kalau dilihat dari kegiatan proses kerokan itu sendiri seperti itu. Untuk yang penggunaan tadi bawang merah. Itu Bu Sumihar. Oke. Oke, dari Mbak Widi ya. Mbak Widi, pengobatan herbal bagaimana di rumah sakit? Apakah bisa diterapkan mengingat terapi yang digunakan? Bentar, saya buka di ininya, di chartnya mana-mana. Oke, penggunaan terapi untuk di apa herbal. Jadi gini, kalau untuk di Indonesia memang di Indonesia belum begitu booming ya kaitannya dengan penggunaan terapi herbal ber, eh, berkolaborasi langsung dijalankan bareng-bareng dengan terapi untuk kimia seperti itu. Tetapi kalau untuk di negara Thailand ya, di negara Thailand atau negara lain, saya lihat dengan mata kepala sendiri di Thailand itu untuk rumah sakit, beberapa rumah sakit itu memang dalam satu building ya, dalam satu bangunan itu dia adalah mengkombinasikan antara terapi dari kimia dengan terapi herbal itu sendiri. Jadi eh, jadi itu menjadi satu resep bisa berbarengan seperti itu. Itu dalam satu terapi ini ya berkolaborasi seperti itu. Kalau di Thailand seperti itu. Bahkan di sana itu untuk sekolah-sekolah lanjutan untuk perkuliahan itu program studinya sudah banyak sekali yang eh, eh, memang khusus untuk masalah herbal itu sudah ada. Jadi eh, kalau di Indonesia memang secara ini belum banyak yang rumah sakit yang mengkombinasikan antara jadi dokter herbalis duduk bareng-bareng dengan dokter yang menggunakan resep kimia itu saya rasa untuk di Indonesia masih sangat jarang sekali seperti itu. Kalau di luar negeri memang sudah cukup banyak yang berkolaborasi seperti itu. Seperti itu. Jadi monggo kalau misalkan rumah sakitnya itu mau ada suatu inisiasi mengembangkan atau mengekspansikan pemberian terapi kepada customer-nya itu juga menjadi satu ide yang sangat menarik sekali untuk mengkolaborasikan antara terapi yang kimia dengan terapi komplementer itu bisa juga. Jadi nanti si customer atau klien itu akan bisa punya opsi lain atau pilihan lain untuk mana yang saya pilih untuk menggunakan terapi. Karena terkadang bahwa dengan pertimbangan tertentu, baik itu karena kondisi pasien dan sebagainya, itu terkadang bahwa dengan pengobatan kimia itu karena memberikan resiko yang lebih, kadang direkomendasikan untuk lebih menggunakan terapi komplementernya untuk penyelesaian masalahnya seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaan, memang permasalahannya kenapa ya? Kenapa kok alasan logam tidak boleh digunakan? Kan kenapa ya? Sedangkan di masyarakat masih banyak yang digunakan begitu. Memang kalau untuk ini ya, saya pernah mendengarkan apa itu eh, bukan TikTok ya, tapi kayak short gitu dari seorang dokter yang memang dia itu mengagung-agungkan eh, apa ya mempromosikan hal tersebut terapi kerokan dengan menggunakan bawang itu ke berbagai macam negara itu setiap beliau itu melakukan kunjungan atau menjadi narasumber di negara lain beliau dengan bangganya untuk mempromosikan kaitannya dengan terapi kerokan itu ya kalau untuk dengan logam itu kan tidak ada zatnya ya, apa zat-zat yang nanti akan berinteraksi dengan tubuh si si pasien itu kan juga nggak ada sama sekali ya apalagi logam itu kan sangat keras sekali begitu jadi kalau menggunakan
ini tadi ya, dengan bawang tadi kan otomatis zat-zat yang ada dalam kandungan bawang itu sendiri juga akan bisa meningkatkan sebagai contohnya adalah meningkatkan metabolisme, kemudian suhu dan sebagainya itu juga akan bisa sangat membantu dibandingkan dengan menggunakan logam. Kalau logam kan gimana ya, kan cuma hanya sekedar apa kan nggak ada kandungannya apa-apa begitu. Itu juga akan tidak direkomendasikan seperti itu. Bisa menyebabkan toksikitas juga itu, Bu. eh eh, apa kalau toksisitas saya kurang tahu ya, apakah kandungan logam itu bisa menyerap atau bagaimana, apakah memungkinkan, saya kurang tahu apakah di dalam kandungan logam itu nanti akan bisa masuk ke dalam pasien, saya kurang tahu hal itu begitu. Mohon maaf ya untuk ini ya, tapi di saya ini tidak direkomendasikan dengan menggunakan logam gitu. Jadi nanti kalau misal ini, tapi alangkah baiknya dengan menggunakan bawang tadi. Bawang mungkin ditambah dengan apa ya? Mungkin minyak zaitun atau mungkin dengan minyak kayu putih dan sebagainya, itu akan lebih apa itu ada secara penelitian, ada beberapa penelitian yang memang itu akan lebih memiliki efek yang baik gitu. Kemudian bentar, ada yang atas tadi. Saya tak turun ke bawah lagi. Terapi komplementer ini apakah ada pelatihan khusus yang resmi, contohnya di Indonesia yang diakui gitu? Ya mestinya ada dong ya. Untuk yang di ini tentunya setiap ini ada ini sendiri gitu ya. Eh, Tentunya para para ini ya, para pemegang lisensinya itu tentunya mereka juga apa itu memiliki pelatihan-pelatihan tersendiri gitu. Tetapi kalau untuk terapi-terapi yang mungkin awalnya itu berasal dari negara yang mana begitu, awal muasal orang yang mengembangkan terapi itu juga mungkin akan belajar jauh seperti itu. Coba nanti beberapa ini ya, beberapa terapi yang kira-kira menarik buat panjenengan nanti dicari di browsing-browsing. Itu ada tempat pelatihannya enggak gitu. Tentu kalau kita sudah punya lisensi akan lebih confident untuk memberikan praktek itu kepada masyarakat gitu. Jadi memang harus ada pelatihan khususnya, misalnya kayak siropraktik dan sebagainya gitu. Memang sih sangat berbeda dengan kalau di luar negeri. Kalau luar negeri itu mereka itu untuk spesialisasinya itu memang sangat ini sekali ya, sangat khusus seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang memang menekuni keahliannya di bidang apa itu, dia ya hanya itu aja yang akan dilakukan seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, selama bahwa kita diberikan izin untuk praktek mandiri, maka beberapa hal tadi mungkin panjenengan bisa melakukan, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada atau pelatihan khusus untuk itu, sehingga nanti contohnya lah, misalkan panjenengan mau ikut ke ini ya, hipnoterapi, ya ada gitu. Jadi hipnoterapi itu sendiri contohnya yang punya Yayasan Ngudi Waluyo, Bulila ya, Bulila Kusuma itu kan putrane Pak Pitoyo. Itu kan beliaunya kan hipnoterapis. Jadi beliaunya juga punya lisensi dari pelatihan di mana gitu, di Jakarta nggak salah. Beliaunya itu pelatihannya di Jakarta begitu. Itu dia adalah seorang terapis hipnoterapis gitu, dan di Ngudi Waluyo juga ada prakteknya juga hipnoterapi gitu. Di pintu masuknya gerbang Ngudi Waluyo itu dibuka hipnoterapi gitu. Ada ada silakan. Jangan mau menekuni, mau memilih terapi yang mana silahkan, terutama adalah yang sangat menunjang sekarang yang panjenengan geluti di praktek mandiri di rumah seperti itu. Begitu. Kalau namanya saya ini ya, saya pernah melihat ini, kalau namanya saya lupa. Di ruangan prakteknya Bu Lila itu ada ininya. Ada apa itu, tempat beliaunya itu dulu bergurunya di situ, ada di pelatihan itu ada. Cuman lupa siapa siapa ininya. Bukan aktivisnya ya, tapi trainernya itu siapa itu ada. Oke, itu contohnya hipnoterapi ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya tutup. Oke ya. Ini Mbak, apa yang oke, apakah terapi komplementer dapat digunakan untuk mencegah penyakit? Oke. Apakah terapi komplementer dapat digunakan untuk mencegah penyakit? Tentunya jelas bisa dong ya, gitu ya. Baik untuk misalkan
orang-orang bermasalah pada lansia yang mengalami gangguan kognitif atau untuk pencegahan demensia dan sebagainya itu bisa dilakukan terapi-terapi tertentu. Kemudian agar seseorang itu tidak mengalami depresi dan sebagainya itu bisa dilakukan terapi-terapi yang sifatnya relaksasi. Bisa. Jadi terapi komplementer itu menjadi satu pilihan yang lumayan menarik. Sekarang Bu Ipung aja sekarang ini ya membuka praktek terapi komplementer, cuman lagi ngurus perizinannya seperti itu. Cuman detailnya apa yang akan dipraktekkan saya kurang tahu. Bu Puji Purwaningsih atau Bu Ipung ya. Karena beliau lagi mengurus perizinan untuk buka praktek terapi komplementer di rumahnya seperti itu. Oke, tolong nanti Mbak siapa ya? Tipennya kayak tadi siapa Mbak Rusnia apa Yusnia tadi saya agak lupa ya yang WA ke saya. Mau nanti yang ini ya ngelis siapa yang tadi bertanya di ini nanti langsung dijabri ke saya gitu. Siapa yang aktif di ini di kelas nanti bisa saya rekomendasikan kepada Bu Ipung gitu. Oh, ini loh mahasiswa yang aktif gitu. Kok ada lagi ya? Terapi reminiscence sepertinya cocok untuk penguatan terapi depresi atau kesepian pada lansia. Oke, betul sekali. Jadi terapi reminiscence tadi itu kan satunya fungsi untuk meningkatkan quality of life atau kualitas hidup pada lansia. Jadi misal pada pasien lansia yang dia itu, kalau lansia itu kalau sudah tertinggal oleh pasangan hidupnya dan sebagainya, hidup sendiri, memang mereka kan beresiko untuk terjadinya depresi ataupun masalah kesepian seperti itu. Jadi dengan terapisnya tersebut bisa memberikan suatu terapi ini ya dengan menggugah kembali bagaimana memori-memori si masa lalu yang sifatnya itu tuh menyenangkan dan sebagainya itu bisa menjadi obat tersendiri bagi lansia yang mengalami depresi atau kesepian itu sendiri. Bagus sekali Mbak Christine. Makasih. Sudah ya? Sudah ya? Ada yang mau bertanya lagi atau saya tutup? Izin Bu, mau bertanya. Oh, oke, Mbak Anggi, monggo, Mbak Anggi. Ibu, terapi komplementer yang hipnoterapi itu, Hmm? apakah bisa diterapkan pada pasien eh, apa namanya yang depresi, tapi depresinya itu karena eh, terpapar narkotika gitu. Oh gitu ya. Oke, Ya, oke. Jadi itu ini ya, kelanjutan dari ini ya. Kelanjutan dari apa penggunaan zat adiktif ya. Kalau untuk selama ini karena hipnoterapi itu kan dia kan ini ya pada kondisi klien yang masih komunikatif gitu bisa di ini di apa itu bisa dilakukan karena untuk terapi hipnoterapi itu memang awal-awalnya itu apa sih kalau saya merasakan saya kan pernah pernah menjalani hipnoterapi itu satu kali sih gitu jadi di hipnoterapi itu eh, kalau selama di kondisi itu si pasien itu masih mampu diajak berinteraksi karena intinya itu di situ ada beberapa kayak semacam apa beberapa hal yang kadang itu kita dalam menjalani hidup itu ada beberapa hal permasalahan dalam hidup kita yang kadang itu kita tekan gitu. Contohnya misalnya kita nggak suka terhadap sesuatu tapi kita tahan. Kita apa itu memendam sebuah ketidaksukaan baik itu kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, ke bagian tubuh kita sendiri gitu. Kadang kita berusaha untuk apa ya kayak mendistraksikan gitu kita nggak berdamai dengan hal itu seperti itu jadi pada saat kalau kita diajak berinteraksi dengan terapisnya itu di akhir sesi itu ada sampai tahap di mana kita tuh benar-benar merasa sangat rileks sekali dengan kondisi kita benar-benar apa ya memaafkan dari semua yang ada pada diri kita yang awalnya mungkin kita kok nggak suka terhadap sesuatu, benci terhadap sesuatu, yang akhirnya memaafkan kita bisa apa ya menerima sesuatu yang sifatnya awalnya itu nggak kita benar-benar nggak mungkin kita kita coba kayak legowo seperti itu. Jadi di tahap terakhir itu setelah meskipun kita mungkin sampai kalau ada suatu kita memandang suatu permasalahan yang sangat berat seperti itu kayak seperti diurai satu persatu sehingga nanti di tahap akhir itu tuh benar-benar sampai di tahap relax yang serileks-rileksnya meskipun kadang di akhir sesi itu sampai pada posisi kita itu benar-benar berurai air mata dan apa tapi
di situ bukan kita sedihnya gitu, tapi pada saat di situ itu kita udah di fase di mana kita tuh acceptance atau menerima berbagai macam kondisi yang sifatnya itu sangat berat sekali kita hadapi seperti itu di fase. Kalau seandainya kondisi yang diceritakan Mbak Anggi itu tadi si pasien itu masih bisa dilakukan komunikatif, kemungkinan dia bisa aja diaplikasikan. Tapi kondisi depresif dengan notabene dia itu adalah dengan kecanduan aktif, kalau misalnya dia itu sudah nggak bisa diajak komunikasi, tentunya juga akan agak susah kalau diberikan hipnoterapi itu sendiri. Itu ya. Contohnya aplikasikan hipnoterapi itu bisa kita terapikan kepada ini ya, perawatan luka ya, perawatan luka yang awalnya mungkin dia itu merasa nyeri sekali begitu. Bahkan ada beberapa operasi minor itu bisa dilakukan dengan menggunakan hipnoterapi, itu bisa. Itu bisa diberikan itu. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu, kebetulan saat itu saya sedang mengikuti seminar ya, mengadakan seminar kaitannya dengan hipnoterapi pada medikasi luka pada ini ya, orang DM dan sebagainya gitu. Kebetulan kemarin itu pembicaranya kan kolaborasi antara kakak saya dengan salah satu hipnoterapis dari Muwardi seperti itu, Mas Muwardi gitu. Jadi hal itu bisa dilakukan untuk ini. Nah, jadi saya balikkan, kalau memang kondisinya itu masih memungkinkan dikondisikan seperti itu, saya rasa ya bisa diaplikasikan gitu. Tapi kalau sudah nggak bisa ya kemungkinan akan susah untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Gitu Mbak Anggi. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Cukup ya, sudah mau jam 5 begitu. Oke, mohon maaf ya. Oke, baterainya juga tinggal berapa ini gitu, tinggal 20, masih lumayan sih 23%. Saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang lain, baik dikhususkan masalah terapi komplementer ataupun skripsi dan sebagainya, monggo dengan senang hati. Kalau saya bisa membantu panjenengan, kenapa enggak gitu ya. Meskipun bukan pembimbing saya, silakan. Gitu ya. Oke, saya tutup sekian tanpa mengurang. Sudah melebihi jamnya kan ya? Maksudnya durasi saya ngajar udah cukup ya? Ya Bu. Enggak korupsi waktu ya. Saya enggak korupsi waktu ya. Oke, semoga bermanfaat dari apa yang kita diskusikan tadi. Itu sekali lagi bagi siapa saja yang mungkin merasa ada kendala di studinya dan sebagainya seperti itu, dengan senang hati kalau misalkan saya bisa membantu, monggo gitu. Bisa saya membuka hati dan juga ini saya gitu. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan ke saya, ya silahkan seperti itu. Kalau saya bisa bantu, saya bantu seperti itu. Kalau ini ya, kalau misalnya kira-kira saya nggak paham ya, oke, kan saya bilang saya nggak paham dengan hal itu seperti itu. Gitu, nggih. Jadi jangan sampai dibiasakan memendam suatu hal permasalahan kemudian tiba-tiba meledak di Cawu 3 gitu kan. Kayaknya kan sedih di Cawu 3 kan gitu, yang harusnya bisa lulus bareng-bareng gitu. Oke, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat dari apa yang kita diskusikan di sore hari ini. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga sukses selalu menyertai panjenengan semua ya. Oke, saya cukupkan sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin keluar dari kelas. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama mohon izin keluar, nggih. Terima kasih Bu. Sama-sama.